Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 21 Praktikum Robotika yang beranggotakan saya sendiri, Najwa Sabila Khairani, dan rekan saya yaitu Muhammad Fahri Algani. Di sini akan kami jelaskan materi modul 4 yaitu robot hexapod. Yang pertama untuk tujuan dan alat praktikum, yang tujuan yang pertama untuk memahami cara kerja robot berkaki hexapod, dan yang kedua itu menggunakan dan menjalankan robot berkaki hexapod. Untuk alat dan bahan yang digunakan ada robot berkaki hexapod, ada Arduino IDE, dan ada Tensi 4.0. Selanjutnya, apa itu robot hexapod? Nah, untuk robot hexapod sendiri adalah robot berkaki 6 yang mengadopsi struktur morfologi serangga dengan konfigurasi 3 derajat kebebasan atau 3 DOF pada setiap kakinya, yang memberikan fleksibilitas gerak tinggi dan mampu melewati medan yang tidak rata. Untuk kakinya itu ada 6, untuk DOF-nya itu ada 3 pada masing-masing kakinya, dan untuk servo itu sekitar 18. Lanjut, yang ketiga itu ada struktur kaki robot hexapod. Yang pertama itu ada koksa yang digunakan untuk merepresentasikan sendi pinggul, menjaga stabilitas struktural saat robot berdiam maupun bergerak. Yang kedua itu ada femur, yang digunakan untuk penghubung mekanis utama antara koksa dan tibia, mendistribusikan beban bodi secara merata. Lalu yang ketiga itu ada tibia atau yang digunakan untuk dipasang di ujung rantai kinematika bersama femur untuk membentuk sendi engsel seperti lutut. Selanjutnya ada pola-pola pergerakan atau gait yang ada pada robot hexapod. Nah, untuk gait itu sendiri adalah pola melangkah pada robot berkaki yang mana dirancang untuk meniru cara berjalan makhluk hidup agar robot tersebut dapat berpindah tempat secara seimbang dan efisien. Untuk secara garis besarnya itu sendiri, yang pertama itu ada tripod gait, itu yang paling cepat. Di sini adalah 3 kaki menapak dan 3 kaki bergerak. Yang kedua itu ada ripple gait, yang mana untuk kecepatan itu menengah. Yang mana di sini untuk kakinya itu ada 4 kaki yang menapak dan 2 kaki yang bergerak. Lalu yang ketiga itu ada wave gait, yang mana itu adalah yang paling stabil karena di sini untuk kakinya itu bergerak satu persatu. Jadi 5 kaki yang menapak dan 1 kaki yang bergerak. Nah, untuk selanjutnya itu akan secara lebih rincinya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya itu Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farid Lagani dengan NIM 2310953017. Di sini saya akan menjelaskan robot hexapod, yaitu pertama tripod guide. Tripod guide adalah pola pergerakan tercepat pada robot hexapod yang terinspirasi dari lari kecoa, di mana keenam kaki dibagi menjadi 2 kelompok segitiga yang bergerak bergantian secara sinkron. Kelompok A, kaki depan kanan, belakang kanan, dan tengah kiri melangkah maju, sementara kelompok B, kaki depan kiri, belakang kiri, dan tengah kanan menapak untuk menopang bodi. Lalu keduanya bertukar sepeda secara terus-menerus. Karena selalu ada 3 kaki yang menapak tanah di setiap fase, robot tetap stabil meski bergerak cepat, sehingga guide ini paling cocok digunakan pada medan datar yang membutuhkan kelincahan tinggi. Kelebihannya sangat cepat dan gesit, kelemahannya stabilitas lebih rendah dari guide lainnya. Selanjutnya itu ada wave guide. Wave guide adalah pola pergerakan paling lambat namun paling stabil pada robot hexapod, di mana kaki melangkah satu persatu secara berurutan dari belakang ke depan seperti riak gelombang, dimulai dari kaki belakang kanan, tengah kanan, dan depan kanan. Lalu diulang pada sisi kiri karena hanya 1 kaki yang terangkat, sementara 5 kaki lainnya menapak. Robot hampir mustahil terjatuh dan menjadi waveguide pilihan terbaik untuk medan yang sangat curam atau berbahaya. Kelebihannya sangat stabil pada medan curam, kelemahannya pergerakannya lambat. Selanjutnya itu ada ripple guide. Ripple guide adalah pola pergerakan kombinasi yang memadukan karakteristik tripod dan waveguide, di mana 2 kaki dari sisi berlawanan terangkat secara bersamaan namun dengan jeda fase sebesar 180 derajat antara sisi kanan dan kiri, sehingga gerakan mengalir lebih mulus dibanding waveguide namun tetap stabil dibanding tripod guide karena selalu ada 4 kaki yang menapak tanah. Pola ini cocok digunakan pada medan bergelombang yang membutuhkan keseimbangan
antara kecepatan dan stabilitas. Kelebihannya gerakan halus dan seimbang, kelemahannya kompleksitas pemrograman lebih tinggi. Selanjutnya perbandingan ketiganya. Pada aspek kaki, tripod guide menapak 3, repel guide 4, dan wave 5. Pada kaki terangkat, tripod guide 3, repel guide 2, dan wave guide 1. Kecepatannya tripod guide tercepat, repel guide menengah, dan wave guide paling lambat. Stabilitas tripod guide cukup, repel guide baik, wave guide terbaik. Cocok untuk medan tripod guide, medan datar rata, repel guide medan bergelombang, wave guide medan curam ekstrim. Rangkuman. 1. Robot support meniru morfologi serangga dengan 6 kaki dan 3 doff per kaki. 2. Setiap kaki terdiri di 3 segmen, coxa, pinggul, femur, paha, dan tibia tulang kering. 3 jenis guide, tripod cepat, repel menengah atau mulus, wave lambat dan stabil. 4. Pemilihan guide bergantung pada kondisi medan dan kebutuhan kecepatan versus stabilitas. Sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan simulasi robot Exaport menggunakan ROS. Untuk pertama itu kita buka pesa ROS dengan kodingan CD Exaport OS. Dan selanjutnya kita compile dengan KineMic. Dan selanjutnya kita perbarui lingkungan dengan source default setup bus. Dan untuk memanggil file launchnya kita panggil dengan ROS launch Exaport description display launch. Dan selanjutnya kita menjalankan program pergerakan guide Exaport. Pertama itu source Exaport OS level setup, bisa lihat di sini. Dan kita jalankan programnya. Nah, so kita memanggil pertama itu tripod guide. Tripod guide dan restoran Exaport control tripod guide move. Yang kita jalankan, yang kita buka pada Airfish. Bisa kita lihat. Pergerakan yang kedua itu ada robot Exaportnya berjalan sesuai dengan tripod guide, yaitu 3 berjalan dan 3 menapak. Kelebihannya pada tripod guide ini jalan robot Exaport ini cepat, dan kekurangannya stabilitasnya kurang. Dan untuk pergerakan lainnya, yaitu kita buskan lagi kodingan dengan source Exaport OS default setup bus. Lalu kita dengan pergerakan repel guide, itu kita tunjukkan dulu. Untuk yang bagian repel ini pergerakannya itu lebih cepat. Ini restoran Exaport control repel guide move. Maka kita jalankan. Kita buka Airfish-nya. Dan bisa kita lihat robotnya sesuai dengan jalan repel guide. Repel guide ini merupakan kombinasi tripod dan wave, yaitu 2 berjalan dan 4 menapak. Kelebihannya jalan lebih smooth, ini kekurangannya terlalu banyak kompleksnya. Support yang pertama itu kita ini dulu yang source tilde slash Exaport /ws/default/setup bash. Nah, setelah itu kita pilih untuk program yang menjalankan Exaport guide-nya, yaitu yang wave guide. Yaitu rostran Exaport _control wave _gate _move.py. Nah, di sini terlihat untuk pergerakan robot itu
yaitu pergerakannya secara wave, yang mana tadi wave itu untuk kaki robot itu bergerak satu persatu. Nah, jadi ketika satu kaki robot itu bergerak, maka yang lainnya itu akan diam. Nah, untuk pergerakannya secara berurutan seperti gelombang, makanya untuk kelebihannya itu adalah untuk lebih stabil daripada tripod jet. Namun untuk kecepatan kekurangannya itu pada kecepatannya itu lebih lambat karena dia bergeraknya satu persatu. Nah, selanjutnya itu ada percobaan yang kedua, yaitu percobaan untuk mengoperasikan robot hexapod. Jadi yang pertama itu untuk prosedurnya, pastikan semua suplai pada robot dalam keadaan off, lalu hubungkan microcontroller robot pada laptop. Nah, selanjutnya itu ada membuat listing program. Di sini udah ada listing program yang digunakan untuk menjalankan robot hexapod itu sendiri. Lalu upload program pada microcontroller, lalu tekan switch pada robot untuk mengaktifkan robot. Nah, untuk yang pertama itu kita akan melihat pada bagian 3 modenya, yaitu ada center 1, center 2, center 3. Nah, yang pertama itu ada untuk center 1, yaitu kan robot yang dimana itu yang paling tinggi. Nah, selanjutnya itu untuk center 2, nah itu untuk yang menengah tinggiannya. Terus untuk yang center 3 itu yang paling rendah, itu seperti robot itu merayap. Nah, selanjutnya untuk mode-mode yang tadi itu kan ada 3 gate, ada ripple gate, wave gate, sama tripod gate. Nah, misalnya untuk yang ke depan, kita pakai yang forward, yang maju. Terus untuk mode gate-nya kita pakai yang tripod. Dan untuk center itu yang ketiga. Kita running. Itu yang backward-nya. Nah, ada forward, tapi kita pakai yang gate selanjutnya, itu misalnya ada dari ripple gate. Jadi untuk ripple gate, terus yang backwardnya backwardnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada wave gate. Itu gerakannya kakinya satu persatu secara berurutan seperti gelombang. Jadi untuk kelebihannya itu robotnya itu lebih stabil, tapi untuk kelemahannya itu gerakannya lebih lambat. Selanjutnya yang forward, yang backwardnya. Ini untuk backwardnya, kalau untuk bergerak mundur.